Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu sehat ya. Dan ingat tetap jaga protokol kesehatan. Jangan kemana-mana dulu, tetap di rumah aja. Nah, hari ini kita akan belajar IPA dan bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu, kita akan mengulas materi beberapa hari yang lalu. Kita mengingat kembali Indonesia sebagai negara maritim sekaligus negara agraris memiliki potensi yang sangat luar biasa karena terdiri dari beraneka pulau, gugusan pulau ya ada ribuan, kemudian kekayaan alamnya juga melimpah, sekaligus kalau diolah itu sangat menjadi potensial gitu ya untuk menjadi negara maju. Dan letak negara Indonesia juga sangat strategis jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Indonesia diapit oleh 2 samudra dan 2 benua, Samudra Hindia dan Pasifik, benua Asia dan Australia. Letaknya seperti di perempatan. Nah, memang biasanya kalau di perempatan itu, kalau kamu perhatikan, itu lokasinya sangat bagus. Contoh kayak di Atrium Senen, kan sangat ramai. Contoh lagi seperti di Semanggi. Contoh lagi seperti di tempat perempatan itu biasanya sangat ramai. Tapi kenapa kondisi negara kita masih seperti ini? Ada yang tahu jawabannya? Atau ingin berpendapat? Silahkan di kolom komentar ya. Ini merupakan salah satu kuis, jadi silahkan komen di kolom komentar. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya adalah IPA. Beberapa hari yang lalu juga kamu sudah menggambar kelinci. Nah, kelinci ini masuk ke klasifikasi hewan apa? Vertebrata, hewan yang bertulang belakang, atau Avertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Di mana ada yang tahu? Ya, kelinci termasuk hewan vertebrata karena memiliki tulang belakang. Sedangkan dari klasifikasi vertebrata sendiri dibagi menjadi 2. Ada yang berdarah hangat, ada yang berdarah dingin. Untuk invertebrata atau avertebrata dibagi menjadi 2 juga, dengan kaki, hewan dengan kaki. Yang satu lagi hewan tanpa kaki. Nah, kita ke vertebrata yang berdarah hangat terlebih dahulu, di mana di situ ada mamalia, contohnya beruang, tiger, macan maksudnya, kemudian ikan paus, terus bird, burung, ada ya sejenis burung, unggas ya. Kemudian yang berdarah dingin, ikan salmon, terus kura-kura, krokodil, buaya, snake, ular, kemudian katak, kodok, kemudian katak muda ya, dari perubahan cebong menjadi katak. Nah, sedangkan untuk invertebrata atau avertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi yang pertama itu ada hewan atau binatang yang memiliki kaki. Yang pertama dibagi menjadi 2 dengan 3 pasang kaki. Contohnya semut, kecoa, ini jenis serangga ya. Kemudian yang kedua adalah hewan yang memiliki kaki lebih dari 3 pasang, seperti kalajengking, laba-laba, dan kaki seribu. Nah, hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang juga di bagian hewan yang tidak memiliki kaki, seperti cacing tanah, pacet ya, pacet itu lintah, kemudian flucrum, ini sejenis cacing, kemudian ada
tapeworm, cacing perut, kayak lintah kali ya. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan adalah manusia itu tergolong klasifikasi hewan apa? Karena menurut Aristoteles, ini seorang filsuf Yunani yang lahir di tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu sebelum kedatangan Nabi Isa ya, atau sebelum kelahiran Nabi Isa atau Yesus, mengatakan bahwa manusia adalah hewan yang memiliki akal. Nah, manusia ini tergolong vertebrata atau invertebrata. Kemudian masuk ke jenis apakah manusia ini? Mamalia, aves atau burung, atau amfibi? Ya. Coba yang tahu jawabannya jawab di kolom komentar. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tadi kamu sudah membaca atau melihat klasifikasi hewan-hewan masuk ke dalam vertebrata atau invertebrata. Selanjutnya adalah alat gerak hewan dan fungsinya. Ini sebagai contoh saja, jadi di ikan itu alat geraknya sirip dan ekor, fungsinya untuk berenang, amfibi kaki, berjalan melompat, dan untuk berenang juga, reptil, buaya, otot perut, dan kaki dayung untuk penyu, berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Burung kakak tua misalnya, atau kaki burung unta, berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Mamalia, kaki seperti kerbau, sapi, dan kuda, sirip, paus, dan lumba-lumba, berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Oke, ini salah satu atau alat gerak hewan dan fungsinya. Contoh alat gerak hewan dan fungsinya. Lanjut. Oke, kita lanjut ke materi bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang terdapat di buku Koki Petualang dari Desa Org, karya Setyaningsih. Nah, dalam buku ini ada sebuah cerita. Yuk kita simak ceritanya bareng-bareng. Sayur asam dari kebun kakek. Shh, jangan berisik dan jangan bergerak. Ada yang datang. Komando Bubu si Jepan, alias labu siam yang menggantung di kerangka bambu. Tubuhnya gemuk dan matang. Labu-labu siam lain yang tadi asyik bercakap dan mengayunkan tubuh gembrotnya seketika terdiam. Mereka mengamati seorang anak perempuan berusia 10 tahun. Dia memasuki kebun membawa benda berbentuk kotak tipis. Klik! Bunyi aneh diselingi kilatan cahaya yang cepat mengagetkan para labu siam. Tadi tuh bocahnya. Dengan benda kotak itu, si anak perempuan membidik mereka berkali-kali. Selfie dulu ujar si anak. Anak perempuan itu berlanjut membidik dirinya sendiri. Kali ini tanpa kilatan cahaya. Filsa, jangan foto-foto terus. Ayo bantu kakek. Suara kakek sedikit mengagetkan Filsa. Dia agak malu karena ketahuan berfoto-foto di kebun sayur kakek. Liburan kali ini Filsa dan keluarga singgah di rumah kakek di Selo, Boyolali. Salah satu wilayah di lereng Merapi. Di dataran tinggi seperti ini, mayoritas tanah ditanami sayuran. Lanjut ya.
Sayur tumbuh dengan menggembirakan. Mereka siap memasok kehidupan. Selain mengolah perkebunan sayur yang luas, kakek memiliki kebun sayur pribadi di sekitar rumah. Ada labu siam, lobak, wortel, kubis, sawi, keningkir, tomat, dan daun adas. "Kakek mau ngapain?" tanya Filsa menghampiri kakek. "Kakek mau mengeringkan biji-biji sawi sebelum ditabur ke persemaian." Filsa pun mengikuti kakek. Filsa tidak protes. Bosan juga selfie terus sejak tadi. Meski Filsa tidak suka sayur, tidak ada salahnya membantu kakek. Begitu kakek dan Filsa menuju sisi kebun yang lain, para labu siam mulai saling berbisik. "Itu Filsa, cucu kakek Atmo yang tidak suka sayur," kata Kuki si kubis yang tumbuh dari areal para labu siam. Kuki menjawab rasa penasaran para labu siam. "Aku kaget sekali. Kakek Atmo kan jarang memotret kita, tapi cucunya itu hobi banget foto-foto." Maaf. Take. "Aku kaget sekali. Kakek Atmo kan jarang memotret kita, tapi cucunya itu hobi banget foto-foto," curhat Bubu. "Dari mana kamu tahu kalau Filsa tidak suka sayur?" "Sebelum Filsa datang ke sini, kakek dan nenek Atmo pernah berkeluh kesah. Saat itu mereka sedang membasmi ulat-ulat nakal di kebun kita," kata Kuki. "Mereka sedang mencari ide agar Filsa suka sayur." Wah, ternyata ada juga ya anak yang tidak suka sayur ya. Wah, ternyata ada juga anak yang tidak suka sayur manis, gemuk, dan sehat seperti kita. Sungguh sangat disayangkan. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh kakek dan nenek Atmo? Kali ini Ningsi Keningkir ikut penasaran dari tepian kebun labu siam. "Kayaknya nenek Atmo akan memilih di antara kita untuk diolah menjadi sayur." Ulangi. "Kayaknya nenek Atmo akan memilih di antara kita untuk diolah menjadi sayur yang nikmat," terka Kuki. "Wah, aku tidak sabar nih jadinya. Meski aku harus dipetik dan meninggalkan kebun ini, aku akan sangat terhormat untuk membuat seseorang menyukaiku. Dan sebangsaku, aku memang dipetik, tapi pasti akan tumbuh tunas-tunas baru," kata Bubu lirih. Mendengar omongan Bubu, para sayur di kebun menjadi sedih sekaligus kagum. Memang sudah menjadi takdir mereka memberi asupan menjadi makanan bagi manusia. Tibalah hari yang dinantikan. Nenek mengajak Filsa memetik beberapa labu siam dan mencabut wortel-wortel segar. Tadi pagi, nenek sudah ke pasar membeli jagung manis, kacang panjang, dan ikan lele. Ternyata nenek mau memasak sayur asam. Filsa sebenarnya tidak terlalu yakin bisa memakan sayur asam yang memiliki beragam isian sayur. Satu jenis sayur saja pasti tidak berhasil masuk ke mulutnya. Tetapi setelah mengikuti proses memasak sampai masakannya matang, dia tidak sabar mencicipi hasilnya. Labu siam, wortel, kacang panjang,
butir-butir kacang tanah, daun melinjo, dan jagung, menciptakan paduan yang aduhai. Awalnya Filsa takut menggigit labu siam. Ternyata empuk. Wortel menimbulkan bunyi crush. Waktu digigit dan lumerlah rasa manis di lidah. Saat sayuran menyatu di mulutnya, terciptakan rasa nikmat. Apalagi kuahnya yang gurih, dilengkapi dengan asam jawa. Ada rasa kecut atau asam-asam dan segar. Ayo, siapa yang pengen sayur asam? Tambah lauk lele goreng dan sambal tomat. Wah, Filsa makan sampai berkeringat. Ibu dan ayahnya sampai heran dan kagum. Dulu anaknya pernah mampir ke restoran serba masakan Jawa. Banyak sekali pengunjungnya, bahkan banyak orang dari luar negeri. Ibu sempat mengambilkan sayur asam, tetapi Filsa tidak doyan dan tidak mau makan. Lanjut. Justru sayur asam dari kebun kakek membuat Filsa lahap. Nenek memang jago memasak. Tidak kalah jago, sayur-sayuran yang nenek masak berhasil membuat Filsa mau makan. Tidak perlu menunggu obrolan kakek dan nenek di kebun esok hari. Warga sayur di kebun kakek bisa merasakan desiran canda dan kelezatan dari jendela dapur. Yap, udah selesai ceritanya. Ada yang suka sayur asam? Nah, sebelum itu, kamu jawab pertanyaan ini dulu ya. Tapi nanti Bapak share di grup ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap semangat, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.